Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nikam Kudompit, dan dalam video kali ini saya ingin menjabarkan tentang tata cara dari uji variety sample t-test menggunakan aplikasi SPSS. Adapun langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu kita akan pergi ke tahapan yang pertama, itu konsep dasar dari uji variety sample t-test. Tapi sebelum kita membahas poin per poin dalam konsep dasar uji pada sampel t-test, saya akan terlebih dahulu memperlihatkan data penelitian yang telah saya buat di Microsoft Excel, yang mana data penelitian kali ini akan kita gunakan dalam uji variety sampel t-test. Adapun data penelitian kali ini telah saya manipulasi, dan data manipulasi tersebut berjudul tingkat peduli masyarakat terhadap lingkungan, dengan dua data penelitian yaitu question test dan action test. Baiklah, kita kembali ke konsep dasar uji variety sample t-test. Pada poin pertama, tujuan dari uji variety sample t-test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Jadi tujuan uji variety sample t-test itu untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan, yaitu dalam hal ini question test dan action test. Jadi kita cek apakah terdapat rata-rata perbedaan dari dua sampel tersebut terhadap dua data tersebut. Adapun pada poin kedua, yaitu dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun memiliki dua data. Jadi pada data penelitian kali ini memiliki sampel yang sama, dalam hal ini masyarakat dalam lingkungan tertentu atau dalam sebuah lingkungan masyarakat, yang mana di sini kita melakukan dua data penelitian, yaitu question test dan action test. Jadi dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun memiliki dua data. Adapun pada poin ketiga, yaitu uji variety sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik yang mana jika ingin lolos atau data penelitian harus jika kita ingin melakukan uji variety sample test, maka data penelitian harus lolos asumsi dasar mencakup data tersebut harus berdistribusi normal seperti pada uji one sample t-test yang saya telah buat pada video sebelumnya. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita akan langsung melakukan uji variety sample t-test. So let's go. Langkah pertama itu saya akan membuka aplikasi SPSS. Ini aplikasi SPSS tampilannya, dan kita pilih icon variable view, dan pada icon name ini pada baris pertama, kolom pertama, kita ubah menjadi question. Kemudian pada baris kedua kita ubah menjadi action. Pada label kita ubah menjadi question test. Kemudian yang kedua action test. Baiklah, kita kembali ke data view setelah selesai melakukan perubahan tersebut. Maka ini yang akan muncul setelah kita melakukan perubahan-perubahan tersebut dalam variable view. Langkah selanjutnya kita membuka data penelitian yang akan kita uji. Baiklah, kita tinggal melakukan pemindahan data dengan memblok data penelitian yang ada di Microsoft Excel. Tinggal kita blok, baru copy, kemudian kita pindahkan atau paste di aplikasi SPSS. Baiklah, ini namanya pemindahan data, dan setelah selesai melakukan pemindahan data, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu tinggal klik icon analyze, kemudian pilih compare means, kemudian pilih variety sample t-test. Baiklah, ini notifikasi yang akan muncul setelah kita melakukan tahapan-tahapan tersebut.
Kemudian langkah yang kita lakukan itu tinggal mengklik question test. Ini yang pertama. Kemudian kita pindahkan ke sini dengan mengklik arah panah ini. Baiklah, langkah kedua itu kita klik action test, kemudian kita lakukan hal yang sama seperti pada question test. Kita pindahkan seperti itu. Setelahnya kita tinggal klik tombol OK. Baiklah, ini dia. Jadi setelah kita selesai melakukan tahapan-tahapan tersebut, maka ini adalah hasil output dari uji variat sampel test. Ini adalah outputnya. Adapun pada tabel pertama, yaitu tabel variat sampel statistik, pada output ini menunjukkan tentang hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel, yaitu sampel question test dan action test, yang mana pada poin pertama ini atau pada kolom pertama, yaitu kolom means, menunjukkan dan nilai rata-rata dari kedua sampel tersebut, yang mana question test memiliki nilai rata-rata 68,1500 dan action test memiliki nilai rata-rata 80,1000. Pada kolom kedua N, yaitu menunjukkan tentang jumlah sampel atau responden atau masyarakat, jumlah masyarakat dalam data penelitian yang kita lakukan. Kemudian di sini menunjukkan tentang standar deviation dan standar error means. Jadi ini hanyalah ringkasan dari statistik deskriptif dalam uji variat sampel test. Dia menunjukkan tentang hasil ringkasan statistik deskriptif. Adapun pada kolom kedua atau pada tabel kedua, maksudnya, pada tabel kedua ini atau output kedua ini menunjukkan hasil korelasi atau hubungan kedua data penelitian, dalam hal ini question test dan action test. Jadi di sini menunjukkan tentang korelasi atau hubungan dari kedua data penelitian tersebut. N di sini menunjukkan tentang jumlah sampel atau responden. Ini correlationnya jumlah 0,004 dan nilai signifikansi yang berjumlah 0,9888. Dalam uji korelasi yang pernah saya lakukan dalam video sebelumnya, itu dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi yaitu jika data penelitian lebih dari 0,05, maka data penelitian tersebut tidak berhubungan atau tidak ada hubungan. Dan pada nilai signifikansi ini, data atau nilai atau angkanya berjumlah 0,988, yang artinya lebih dari 0,05. Jadi kedua data tersebut atau data question test dan action test tidak ada hubungan atau tidak ada korelasinya. Baiklah, kita akan langsung menuju ke output ketiga, dan ini adalah output yang menunjukkan tentang hasil. Dan dari output ketiga atau kolom terakhir ini, tabel terakhir, kita akan menjadikan sebagai dasar asumsi untuk mengambil keputusan. Baiklah, jadi dalam tabel data variat sampel test ini telah saya pindahkan ke Microsoft Word sini. Baiklah, ini dia. Baiklah, jadi dasar pengambilan keputusan, poin pertama, jika nilai signifikansi total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara data penelitian question test dan action test. Adapun pada poin yang kedua dalam dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansi total lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data penelitian question test dan action test. Dan dalam pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai signifikansi total yang berada di sini, berada di pojok kanan bawah, nilai signifikansi total berjumlah 0,000, yang artinya dalam pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai signifikansi total sebesar 0,000, yang artinya jika kita kembalikan ke dasar pengambilan keputusan poin pertama, maka
dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan maka terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat perbedaan yang nyata dalam tingkat peduli masyarakat terhadap lingkungan pada data penelitian question test dan action test. Oke, baiklah. Mungkin hanya sekian tahapan-tahapan dalam uji variety sample test. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.